Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penerapan teori belajar Brunner dalam pembelajaran matematika. Jadi salah satu pelopor aliran psikologi kognitif adalah Jeremy S. Brunner. Jadi Brunner ini banyak sekali memberikan pandangan kognitif mengenai perkembangan kognitif manusia. Bagaimana manusia belajar, hakikat pendidikan selain teori belajar dan teori pengajaran yang dikemukakannya. Brunner membagi tahap-tahap perkembangan kognitif anak dalam 3 tahap, yaitu tahap enaktif, tahap ikonik, dan juga tahap simbolik. Nah, ketiga tahap ini dalam pembelajaran matematika dapat diuraikan langkah-langkah pembelajaran menurut Brunner, mulai modus representasi enaktif, ikonik, dan juga simbolik. Menurut Brunner, proses pembelajaran akan berlangsung secara optimal jika proses belajar itu diawali dengan tahap enaktif, dan kemudian jika tahap belajar yang pertama itu telah dirasa cukup baik, maka siswa beralih ke kegiatan belajar tahap kedua, yaitu tahap belajar dengan menggunakan modus representasi ikonik. Nah, selanjutnya kegiatan belajar itu diteruskan dengan kegiatan belajar tahap ketiga, yaitu tahap belajar dengan menggunakan modus representasi simbolik. Tahap-tahap dalam proses belajar menurut Brunner, jika seseorang itu mempelajari suatu pengetahuan, misalnya mempelajari suatu konsep matematika. Nah, pengetahuan itu perlu dipelajari dalam tahap-tahap tertentu agar pengetahuan itu dapat diinternalisasikan dalam pikiran atau struktur kognitif orang tersebut. Proses internalisasi akan terjadi secara sungguh-sungguh, yang berarti proses belajar terjadi secara optimal jika pengetahuan yang dipelajari itu dipelajari dalam 3 tahap yang macamnya saya urutkan. Yang pertama yaitu tahap enaktif, yaitu tahap pembelajaran suatu pengetahuan di mana prosesnya itu dipelajari secara aktif dengan menggunakan benda-benda konkret atau menggunakan situasi yang nyata. Yang kedua yaitu tahap ikonik, yaitu suatu tahap pembelajaran atau pengetahuan di mana pengetahuan itu direpresentasikan atau diwujudkan dalam bentuk bayangan visual gambar atau diagram yang menggambarkan kegiatan konkret tadi atau situasi konkret yang terdapat pada tahap enaktif tersebut di atas. Nah, yang ketiga yaitu tahap simbolik. Nah, tahap ini adalah di mana pengetahuan itu direpresentasikan dalam bentuk simbol-simbol abstrak, baik simbol-simbol verbal, nah misalnya seperti huruf-huruf, kata-kata, kalimat-kalimat, lambang matematika, maupun lambang-lambang abstrak lainnya. Agar kita lebih paham, maka saya akan ringkas saja penjelasannya. Tahap-tahap dalam proses belajar menggunakan teori Brunner. Yang pertama tadi adalah tahap enaktif. Ini tahap menggunakan media konkret. Contohnya menggunakan 2 butir kelereng. Kemudian tahap ikonik yaitu tahap menggunakan media semi konkret, yaitu menggunakan gambar-gambar atau ya diagram yang lain. Misalnya karena tadi konkretnya itu 2 butir kelereng, maka dalam tahap ikonik ini menggunakan 2 gambar kelereng. Kemudian tahap simbolik yaitu tahap di mana menggunakan media simbol, yang mana bisa menggunakan simbol, huruf, kata, atau yang lainnya, yaitu kita gunakan angka 2. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi juga, Ibu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Nah, alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik dan sehat.
Nah, jadi sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mencek kehadirannya. Nah, apabila namanya yang Ibu panggil, jawab hadir ya. Siap, Bu. Oke, yang pertama ada Ahmad Aulia, Hadir, Bu. Winda Aulia, Hadir, Bu. Nadila, Hadir, Bu. Putri, Hadir, Bu. Oke, semuanya sudah hadir. Nah, jadi karena semuanya sudah hadir dan kita mau memulai pembelajaran, maka ada baiknya kita berdoa dulu. Nah, untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini, Ibu persilahkan kepada Ahmad Aulia. Silahkan dipimpin. Baik, Bu. Baiklah teman-teman semua. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, karena kita sudah berdoa tadi, maka selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan Ibu mulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeri, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, kita sekarang sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian waktu untuk kegiatan literasi, di mana kegiatan ini adalah untuk menambah pengetahuan kalian. Nah, untuk itu makanya Ibu berikan kalian waktu 15 menit. Oke, karena kita sudah literasi dan kita akan memasuki materi pembelajaran. Nah, sebelum memasuki materi, maka kita harus tepuk semangat dulu ya. Oke, semuanya siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Nah, Ma. Ingat. Semangat. Sekali lagi. nah, Ma. nah, Ingat. nah. Semangat. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Nah, sebelum memasuki materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah kalian memahami pembelajaran mengenai penjumlahan dan pengurangan,
Ibu harapkan kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan dengan benar. Nah, jadi kalian minggu kemarin ada yang ingat belajar tentang apa saja? Tentang angka, Bu. Iya, kita belajar tentang angka dari angka 1 sampai 10. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi penjumlahan dan pengurangan. Oke, Ibu akan men-share PPT-nya ya. Oke, sekarang kita akan belajar tentang materi penjumlahan dan pengurangan. Sebelum kegiatan penjumlahan dan pengurangan, ada baiknya kita lebih mengenal angka. Nah, minggu kemarin kan kita sudah belajar mengenal angka nih. Kali aja kalian pada lupa gitu. Nah, jadi kita akan mengulangnya sedikit-sedikit ya. Tolong diperhatikan. Nah, jadi di sini ada apel. Nah, apelnya ini ada berapa anak-anak? Ada 1, Bu. 1, Bu. Terus di samping apelnya ada angka 1. Nah, berarti apelnya ini ada 1. Terus simbolnya ini angka 1 seperti ini. Nah, terus di bawahnya lagi ada es krim. Es krimnya ada berapa? Ada 2, Bu. Iya, ada 2. Terus angka 2-nya seperti ini nih, seperti bebek, angka 2. Terus ini ada masker. Maskernya ada berapa? Kita hitung sama-sama yuk. Ada 1, 2, 3. ada 3. Terus kayak mana sih angka 3-nya? Ini angka 3-nya seperti ini. Selanjutnya ada sepeda. Nah, sepeda ini ada berapa anak-anak? Ada 4, Bu. Ada 4, Bu. Sepedanya ada 4. Terus angka di sebelahnya adalah angka 4. Simbol dari angka 4. Nih ada bola basket. Nah, siapa yang tahu bola basketnya ada berapa? 5, Bu. Ada 5, Bu. Basketnya ada 5, terus di sampingnya ada angka 5. Nah, selanjutnya kita ke slide selanjutnya ya. Wah, ada ikan. Ikannya ada berapa anak-anak? Coba hitung sama-sama. Ada 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6. 6. Iya, Ada ada 6, Bu. 6. Ikannya ada 6. Terus gimana sih angka 6 simbolnya? Nih, ada di sebelah ikannya. Simbol angka 6-nya seperti ini. Terus ada buku. Bukunya ada berapa sih? Kita hitung yuk. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Terus simbolnya 7 seperti ini. Nah, pensil. Ada pensil. Berapa ini pensilnya anak-anak? Kita hitung sama-sama ya. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 10. Nah, 10 itu simbolnya bagaimana sih? Ini ada 10. Ini di atas pensil ada simbol angka 10. Angka 1 dengan angka 0. Itu angka 10. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, kita akan ke materi penjumlahan. Apa sih penjumlahan itu? Nah, jadi penjumlahan merupakan operasi dasar aritmatika
yang menjumlahkan dua buah bilangan menjadi sebuah bilangan. Nah, penjumlahan ini ditandai dengan tanda plus atau tanda tambah. Selanjutnya, Ibu akan mencontohkan penjumlahan dengan menggunakan biskuit. Nah, jadi di wadah pertama ini Ibu mempunyai 3 biskuit. Lalu di wadah kedua Ibu mempunyai 4 biskuit. Jadi 3 ditambah 4 kita masukkan ke wadah selanjutnya. Menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti hasilnya sama dengan 7. Oke, selanjutnya Ibu punya 3 gelas. Nah, di gelas pertama itu ada 3. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Lalu ditambah di gelas kedua ada berapa pensil? 1, 2, 3, 4. Iya, ada 4 pensil. Lalu kita jumlahkan semuanya dan kita taruh ke gelas ketiga. 3 tambah 4 sama dengan 7. 2, 3, 4, 6, 7. Oke. Jadi hasilnya ada 7 pensil. Nah, selanjutnya Ibu akan jelaskan pakai garis bilangan. 3 ditambah 4. Pertama-tama kita 3 dulu. Dari 0. Kita mulainya dari 0. 0 kita loncat 3 kali. 1, 2, 3 sampai di garis bilangan ketiga. Lalu ditambah 4. Kita sambung lagi loncatnya dari 3 sampai 4 kali. Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, dapatnya di garis bilangan ke-7. Berarti 3 ditambah 4 sama dengan 7. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, sekarang kita masuk ke pengurangan. Nah, apa sih pengurangan? Nah, pengurangan adalah operasi dasar matematika yang digunakan untuk mengeluarkan atau membuang beberapa angka dari kelompoknya. Nah, pengurangan ini adalah kebalikan dari operasi penjumlahan tadi. Nah, pengurangan disimbolkan dengan tanda strip, tanda kurang. Contohnya tadi, Siska membuat 5 buah donat, 3 buah donat dimakan oleh adiknya. Nah, berapa sisa donat Siska? Nah, untuk soal selanjutnya itu ada Siska mempunyai 5 donat. Karena Ibu tidak punya donat, maka Ibu akan memakai biskuit saja ya. Nah, jadi 5 biskuit Siska kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 biskuit Siska. Nah, ada 5 biskuit Siska, terus dimakan oleh adik 3. Nah, dimakan berarti kan misalnya dimakan habis 3. Nah, kita singkirkan 3. Sisa berapa biskuit dari Siska atau donat dari Siska? Kita hitung sama-sama ya. Ada 1, 2. Nah, berarti sisa biskuit Siska atau donat Siska ada 2. Nah, jadi penyelesaiannya tadi, Siska membuat 5 donat. Nah, ini donatnya ada 5. Terus tapi donatnya dimakan oleh adik. Nah, karena dimakan berarti kita
akan menggunakan tanda kurang. Nah, dimakan adik ada 3 donat. Berapa sisa donat Siska yang belum dimakan adik? Iya, ada 2. Nah, sekarang Ibu punya pengurangan. Soalnya ada 5 dikurang 3. Oke, mula-mula kita akan memulai dari 0 sampai ke garis bilangan ke-5. Karena tadi soalnya ada 5 dikurang. Nah, kita mulai dari 0 ke 5. Nah, terus dikurangnya ada dikurang 3. Nah, berarti kalau dikurang, kita akan balik arah ke kiri. Yang awalnya tadi ke kanan, ke angka 5, sekarang ke kiri. 3, kita loncat 3. Berarti dari 5 loncat 3 kali. 1, 2, 3. Nah, dan berhenti di garis bilangan kedua. Berarti jawabannya 5 dikurang 3 sama dengan 2. Paham anak-anak? Paham, Ibu. Dari yang penjelasan Ibu tadi, apakah kalian ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, Izin bertanya, Bu. silahkan Nadila. Tadi kan di materi penjumlahan, contohnya tadi Ibu menggunakan gambar kelereng. Nah, apa ada gambar lain yang dapat digunakan selain kelereng? Itu saja, Bu. Oke, terima kasih kepada Nadila yang sudah bertanya tadi. Nah, jadi Ibu di sini ada soal. Nah, Udin membeli 4 buah tomat hijau. Nah, ini ada 4 tomat hijau. Ada 4 tomat Udin. Nah, terus Udin juga membeli 2 buah tomat merah. Nah, ini gambarnya ada 2 tomat merah. Berapa jumlah tomat yang dibeli Udin? Seluruhnya ada berapa? Nadila mau mencoba menjawabnya? Ada Kita hitung 6, Bu. sama-sama. Iya, ada 6. Kita hitung sama-sama. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti tomat keseluruhan punya Udin itu ada 6. Nah, apakah Saudari Nadila sudah paham? Sudah paham, Bu. Iya, baiklah, sudah paham. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk mencoba menjawabnya. Menjawab soal ini, soal nomor 2. Siapa yang mau mencoba menjawabnya? Saya, Bu. Ya, silahkan kepada Winda. Nah, ini ada buah jambu. 4 buah jambu dikurang 1 jambu. Ayo, berapa? 3, Bu. Iya, ada 3 buah jambu. Ini yang soal yang nomor 3. Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, silahkan kepada Aulia. Di soal itu ada 9 buah jeruk, Bu, dikurang 7 buah jeruk, Bu. Sisa jeruknya sisa 2 buah, Bu. Jadi jawabannya 2, Bu. Oke, betul sekali. Jawabannya ada 2 sisa dari buah jeruknya. Nah, soal terakhir, siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Iya, silakan. Ada 10, Bu, jumlahnya. Ada 10. Dapat dari mana 10-nya? Ayo kita hitung sama-sama. Ini Udin ada 4 buah donat coklat. Terus membeli
Udin juga membeli, berarti tandanya apa? Plus. Ditambah membeli 6 buah donat keju. Ada 6 donat keju, berarti jumlah seluruh donat Udin ada 10. Ya, betul sekali, Putri. Nah, karena kita sudah menyelesaikan soal-soal tadi, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Kelompok pertama ada Aulia dengan Putri. Kelompok yang kedua ada Winda dengan Nadila. Nah, Ibu di sini mempunyai 2 kartu. Kartu ini nanti akan berisi kejutan untuk setiap kelompok. Nah, jadi kelompok yang pertama silahkan memilih salah satu kartu. Ahmad, Aulia, dan Putri memilih yang mana? Kami kelompok 1, Bu, memilih warna merah, Bu. Iya, kita klik ya warna merahnya ya. Nah, pertanyaannya 7 ditambah 2 sama dengan. Terus yang kelompok yang kedua, karena kartunya sisa 1, berarti otomatis kalian menjawab pertanyaan kartu putih. Nah, 9 dikurang 6. Nah, silahkan diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Ibu berikan waktu selama 10 menit. Karena kalian sudah mendiskusikan soal dari kartu tersebut, maka Ibu akan meminta perwakilan dari kelompok untuk menyampaikan hasil dari diskusinya. Baiklah, dari kelompok 1, silahkan siapa yang mau mempresentasikannya. Ulun, Bu. Oke, silahkan kepada Ahmad Aulia. Tadi kami sudah berdiskusi, Bu, lawan Putri. Jawaban 7 ditambah 2 itu sama dengan 9, Bu. Iya, betul sekali. 7 ditambah 2 sama dengan 9. Tepuk tangan buat kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2, siapa yang mau mempertanggungjawabkan diskusinya? Saya, Bu. Iya, silahkan. Ya, hasil diskusi saya dan Nadila, 9 dikurang 6 itu sama dengan 3, Bu. Iya, betul sekali. 9 dikurang 6 itu sama dengan 3. Tepuk tangan buat temannya. Karena kalian sudah mendiskusikan tentang penjumlahan dan pengurangan. Tadi ada 7 ditambah 2. Nah, itu sama dengan 9. Nah, terus tadi ada 9 dikurang 6 sama dengan 3. Nah, itu kalian semua ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, tidak ada. Nah, baiklah, berarti sekarang Ibu akan memberikan tugas evaluasi yang akan Ibu kirimkan melalui WhatsApp group yang akan dikumpul pada pertemuan selanjutnya. Sekarang Ibu tanya sekali lagi, apakah kalian sudah paham tentang materi pembelajaran hari ini, tentang penjumlahan dan pengurangan? Jika ada yang ingin ditanyakan, maka Ibu akan menjawabnya.
Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, karena tidak ada, maka kita akan menyimpulkan hari ini. Tadi kita belajar tentang apa saja? Penjumlahan dan pengurangan, Bu. Iya, Mengenal kita angka juga. Iya, kita belajar tentang mengenal angka. Tadi ada angka 1 sampai 10. Terus penjumlahan. Penjumlahan tadi ditandai dengan tanda apa? Tambah. Tanda tambah, Bu. Tambah, tanda plus. Terus tadi tuh pengurangan. Nah, pengurangan ditandai dengan tanda apa? Kurang atau minus. Iya. Nah, berarti cukup sampai di sini materi yang Ibu sampaikan. Sekarang kita akan menyanyikan lagu daerah Ampar-Ampar Pisang. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sabigi dihurung bari-bari. Masak sabigi dihurung bari-bari. Mangga lepak, mangga lepok. Patah kayu bengkok, bengkok dimakan api. Apinya canculupan. Bengkok dimakan api. Apinya canculupan. Nang mana batis kutung, dikiti bidawang. Nang mana batis kutung, dikiti bidawang. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sabigi dihurung bari-bari. Masak sabigi dihurung bari-bari. Mangga lepak, mangga lepok. Patah kayu bengkok, bengkok dimakan api. Apinya canculupan. Bengkok dimakan api. Apinya canculupan. Nang mana batis kutung, dikiti bidawang. Nang mana batis kutung, dikiti bidawang. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sabigi dihurung bari-bari. Masak sabigi dihurung bari-bari. Mangga lepak, mangga lepok. Patah kayu bengkok, bengkok dimakan api. Apinya canculupan. Bengkok dimakan api. Apinya canculupan. Nang mana batis kutung, dikiti bidawang. Nang mana batis kutung, dikiti bidawang. Oke, terima kasih. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa kali ini akan Ibu pimpin. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, pembelajaran kali ini Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Kasih, Bu.